الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kedua di minggu kedua setelah pembukaan kemarin. Kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya pada kita, nikmat zahir wa nikmat batin, dan Allah kekalkan iman Islam kita hingga kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan segenap jajaran DKM Masjid Nurul Ikhlas, wabil khususnya ketua RT kita, para asatidz kita, para guru-guru kita yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'alan bi barakatihi wa bikum fid dharain. Wa ba'du fa hadha syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatid din yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhassilul maqasida wa yubrizul fawaida wa sammaituhu bi fathil mu'in bi syarhi qurratil ain bi muhimmatid din. Fahadhihi, berkata pengarang kitab, fahadha, maka ini adalah syarhun, suatu penjelasan, mufidun, yang memberikan faidah atau memberikan tambahan keterangan, ala kitabi, atas kitabku, yang musamma, yang diberi nama, bi qurratil ain bi muhimmatid din. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kitab yang kita baca, kitab Fathul Mu'in, adalah syarah dari kitab Qurratul Ain. Namanya apa? Qurratul Ain. Yang mana kitab Qurratul Ain ini adalah karangan beliau sendiri. Jadi beliau yang ngarang kitab matannya, beliau juga yang ngarang syarahnya. Itu. Nah, cuman kitab Qurratul Ain ini berbeda dengan kitab Qurratul Uyun. Kalau kitab Qurratul Uyun berbicara tentang masalah rumah tangga. Nah, kalau kitab Qurratul Ain itu berbicara tentang masalah fikih, ya. Bi muhimmatid, ya. Qurratul Ain bi muhimmatid, yang artinya penyejuk mata, ya, terhadap sesuatu yang pokok-pokok, yang penting-penting dalam agama, ya. Itu namanya muhimmatid, ya. Ini ada hikmahnya kenapa dinamakan Qurratul Ain. Ya, biar apa yang kita lihat, kita pandang, kita pelajari enak aja di mata gitu. Ya. Kalau kita udah punya Qurratul Ain, enak aja. Makanya kita minta setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal ain waj'alna lil muttaqina imama. Ini kata ulama tafsir hadirin. Ini kalau kita pengen punya waj'alna lil muttaqina imama, ini itu prosesnya tadi. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah pasangan kami. Yang kedua, zurriyatina, keturunan kami. Qurratal ain, menjadi penyejuk mata. Tidak mungkin kita punya zurriyah yang menjadikan kita sejuk mata kita kalau nggak punya pasangan yang sejuk di mata. Maka nomor satu, kalau pengen punya anak soleh, cari istri yang soleha. Ustadz, bagaimana saya dapatnya yang kurang soleha? Cari lagi kalau berani. Ya, Bang Haji ya. Kalau Bang Haji bisa ini masih insya Allah. Ya. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Don't try this at home. Jadi tuh yang pertama, cari pasangan dulu yang menyejukkan mata kita. Kata Nabi begitu. Cari istri nggak mesti cakep, yang penting enak dilihat. Karena yang cakep kadang-kadang ngeselin. Ya. Yang enak penting dilihat, yang penting enak dilihat. Yang kedua apa? Anak kita. Jadikan dia qurrata ayun, penyejuk mata kita. Kalau sudah bisa istri jadi penyejuk mata, anak jadi penyejuk mata, waj'alni lil muttaqina imama, barulah bisa menjadi imam yang bertakwa, mimpin yang bertakwa. Berapa banyak orang gagal jadi pemimpin yang bertakwa karena anak istrinya susah
diatur. Kan enak kalau kita ke masjid sholat, anak istri sholat di rumah, akur tuh. Tapi yang nggak enak kita ke masjid, berangkat ke masjid, ngaji di masjid, anak istri awat-awatan di rumah, hadirin. Ya. Makanya kita minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam. Ada salah seorang dokter punya anak 10-10-10-nya hafiz Quran. Ditanya amalannya apa ya dokter? Kok bisa anaknya 10-nya Quran? Saya nggak pernah lepas doa Rabbana hablana. Ya. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh, itu doanya Rabbana hablana min azwajina. Nah ini ya, jadi kitab ini namanya Qurratul Ain. Yang mana kitab Qurratul Ain ini yubayyinul murada, menjelaskan yang dimaksud. Ya, yang mana kitab ini, kitab syarah yaitu Fathul Mu'in ini menjelaskan apa saja yang dimaksud dalam kitab Qurratul Ain, wa yutammimul mufada, menyempurnakan faidah-faidah dalam kitab Qurratul Ain, wa yuhassirul maqasida, dan menghasilkan tujuan-tujuan dari kitab Qurratul Ain, wa yubrizul fawaida, dan menjelaskan fawaid-fawaid atau ilmu-ilmu lebih yang ada dalam kitab Qurratul Ain. Wa sammaituhu, aku namakan kitab syarah ini dengan nama Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Namanya Fathul Mu'in. Kata ulama ya, Fathu maknanya pembuka, futuh. Al-Mu'in nama Allah. Allah yang Maha Mu'in, yang Maha ngebantu. Artinya apa Fathul Mu'in? Futuh dari Allah yang Maha membantu. Jadi kalau kita pengen terbuka ilmu kita, dapat futuh dari Allah, baca kitab yang ada fathu-fathunya. Ya. Kalau pengen terbuka, kita punya pemahaman, baca kitab yang depannya fathu. Apa aja kitab yang depannya fathu? Fathul Qorib, pembuka dari Allah yang Maha Gharib, yang Maha dekat. Fathul Mu'in, pembuka dari Allah yang Maha membantu. Ada lagi satu tuh yang paling angker, Fathul Izar, buka sarung artinya. Fathu artinya buka, izar artinya sarung. Berarti kalau udah buka sarung berarti futuh, itu dapat datu. Insya. Jadi ada kitab tuh namanya Fathul Izar. Ya, tentang masalah apa tuh? Etika rumah tangga. Ada yang tebal segini namanya Fathul Bari gitu. Ya. Jadi kalau kitab Fathu itu ya, itu mu'alif sedang tafaulan, mudah-mudahan yang baca kitab itu dapat futuh dari Allah. Wa ana as'alullah al-karima, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia, al-karim ya, al-mannan, yang maha memberi ya. Apa bedanya al-karim dengan al-mannan? Al-karim disebut al-karim itu kalau ngasihnya nggak pakai hitung-hitungan, itu namanya al-karim. Ngasih nggak pakai hitung-hitungan. Makanya Ramadan dikatakan Ramadan karim. Kenapa? Karena Ramadan ngasih kita pahala kagak hitung-hitungan. Dikasih semua, itu namanya Ramadan Karim. Al-Quran Karim. Kenapa namanya Al-Quran Karim? Karena Al-Quran memberikan makna dan tafsir yang gak pernah habis-habis. Dikasih terus. Dari dulu sampai zaman sekarang kitab tafsir masih dicetak. Kitab tafsir masih dikarang. Berarti Al-Quran gak henti-hentinya memberikan ilmu buat kita. Itu namanya apa tuh? Al-Karim. Jadi kalau ada nama orang Abdul Karim, nah itu bapaknya pengen nih anak suka apa tuh? Suka ngasih. Yang mana ngasihnya kagak hitungan. Al-Mannan. Nah ini Al-Mannan ya. Al-Mannan kata ulama tidak masuk ke dalam 99 Asmaul Husna. Al-Mannan. Jadi nama Allah, para hadirin rahimakumullah, itu tidak hanya 99. Kata ulama nama Allah banyak, termasuk Al-Mannan nih yang tidak ada dalam 99 Asmaul Husna. Artinya apa Al-Mannan? Zat yang maha pengasih, yang kalau ngasih nggak bisa kita balikin kebaikannya ya. Kita kan kalau ngasih orang sesuatu itu anjurannya dibalikin lagi, hadirin. Kita ke rumah orang ya, atau nggak orang ke rumah kita, anjurannya kita balikin lagi ke rumah dia ya. Saya belum lama tuh, beberapa tahun lalu ke rumah Habib Ja'far bin Bagir Al-Attos, adanya Habib Uhud bin Bagir Al-Attos. Dicari yuk sono jalan jauh, hadirin, naik gunung. Nggak lama seminggu kemudian beliau datang ke rumah Habib Ja'far ya, Masya Allah, guru di Majelis Rasulullah. Saya nanya, kok Habib Ja'far bisa-bisanya datang kemari? Apa jawaban khodimnya? Habib Ja'far diajarin sama gurunya, kalau didatengin sunnah didatengin lagi. Jadi kalau orang ke rumah kita, azam tekad nanti aneh ke rumah dia. Yang repot kalau ke rumah kita 3 kali, kita belum sama sekali, namanya 30, hadirin.
Kalau perlu bawaannya yang lebih banyak dikit, dibawain kita kongguan flash yang kecil, kita ke rumah dia bawain kongguan flash yang gede. Cuma di sini jangan rengginang. Dibohongin namanya, orang udah gila, alhamdulillah kongguan, pengen makan wafer yang ini nih yang warna pink tuh. Dicari mana wafer warna pink, kagak ada ternyata itu. Nah, ini al-Mannan ya. An ya ummal intifa'u bihil lil khassati wal amah. Aku mohon pada Allah yang Maha Karim, yang Maha Mannan, agar Allah meluaskan intifa'u, manfaatnya bihi kitab ini lil khassati wal amati, bagi orang-orang khusus dan bagi orang-orang awam. Tuh. Jadi pengarang kitab ini minta, ya Allah jadikanlah kitab ini kitab yang orang umum baca, kayak kita nih orang umum, dan para kiai-kiai baca ya. Tapi pembahasannya beda hadirin. Kalau para orang awam pembahasannya global-global aja. Tapi kalau para kiai, para ustadz, para muallimin itu kalau ngaji kitab ini pembahasannya pakai syarah, namanya kitab apa? Hasyiyah I'anatut Thalibin, karangan Syekh Bakri Asy-Syattah. Wa an yuskinani, dan ya Allah aku mohon kepadamu agar ya Allah memberikan tempat kepadaku bihi, dengan sebab kitab ini, al-firdaus, surga firdaus ya. Jadi mu'alif kitab ini, ya Allah jadikanlah kitab ini menjadi sebab saya masuk surga ya. Kalau orang kaya punya duit, dia pengen duitnya bisa masukin surga. Kalau ulama punya ilmu, dia pengen ilmunya masukin dia ke surga. Tapi memang berat hadirin, nggak bisa sembarangan orang ngarang kitab kalau kagak ikhlas. Karena yang dituntut oleh seorang muallim, seorang guru itu ya bagaimana mereka bisa beramal dengan ilmunya dengan ikhlas, itu yang sulit. Ya. Makanya kalau kita ngelihat para alim ulama kayak misal Ibnu Ajurum, pengarang kitab Jurumiyah yang kita baca, al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ah bima'na. Itu kitab Jurumiyah tipis, harganya 1.000 perak sekarang. Harganya 1.000, cuman semua pondok di Indonesia pakai baca itu Jurumiyah. Yang mengherankan itu kenapa kitab tipis bisa dipakai semua orang, karena ikhlas. Ketika telah selesai mengarang, ini ngarangnya unik hadirin. Imam Ibnu Ajurum pengarang kitab itu ngarang kitabnya depan Ka'bah. Jadi datang ke Ka'bah, nulis kitab depan Ka'bah. Sambil mandangin Ka'bah, ntar tulis lagi. Ngeliatin Ka'bah, tulis lagi. Selesai di depan Ka'bah nulis, beliau bawa tuh naskahnya, beliau ke pinggir laut. Beliau katakan sama Allah, ya Allah kalau kitab ini saya nulis ikhlas karena Engkau ya Allah, maka jangan rusak kitab ini. Ya. Ketika dilempar, itu tintanya sama sekali nggak rusak. Tintanya sama sekali nggak melebur, kertasnya nggak rusak. Itu kitab tetap utuh sebagaimana awal ditulis. Maka beliau ambil, beliau sebarkan di kitab itu. Dan ternyata subhanallah benar sampai sekarang kitab itu adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh orang-orang Indonesia khususnya. Padahal nih, kitab Jurumiyah itu berbeda mazhab dengan kita hadirin. Kan nahu, kalau nahu ada 2 mazhabnya. Kalau fikih kan 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau nahu cuma 2, ya umumnya cuma 2. Apa itu? Mazhab Kufah dengan Basroh. Kita ya mazhabnya Basroh. Tapi yang unik kitab Jurumiyah mazhabnya Kufah. Beda mazhab tapi kita pakai itu hadirin. Saking ikhlasnya. Makanya pengarang kitab ini mengatakan, ya Allah jadikanlah kitab ini sebagai sebab ya Engkau memasukkan saya ke dalam surgamu, fid daril amani, di dalam tempat yang penuh dengan keamanan. Innahu akramu karimin, sungguh Allah lah yang maha paling pemurah, wa arhamur rahimin, dan zat yang paling berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kalimat bismillah. U'allifu, yakni maknanya adalah u'allifu. Jadi kalimat yang sebenarnya hadirin, kalau kita baca bismillah itu sebenarnya kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kalimat yang nggak sempurna. Karena bismillahirrahmanirrahim itu tidak memenuhi syarat sebuah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab imma jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, depannya isim. Jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, depannya fi'il. Nah ini bismillah bukan isim, bukan fi'il. Bismillah, al-ba'u harfu jarrin. Huruf ba adalah huruf jar. Jadi unik kalimat bismillah nih.
Bismillahirrahmanirrahim depannya ba. Ini bukan mubtada, bukan khobar. Bukan fiil, bukan fa'il. Maka harus ada kalimat yang dibuang di depannya. Jadi sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Tergantung dengan keadaan kita. Kalau kita pengen minum misalnya, kalimat yang dibuang asyrabu bi Bismillahirrahmanirrahim atau asyrabu Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dengan nama Allah. Kalau kita makan, akulu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca, akra'u Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun kalau kita ngarang kitab, u'allifu. Nah, ya. Dari sini nih kata ulama, ya kan ada kalimat u'allifu, bukan usonnifu. Kita sering guru kita nih kayak musonnif ngomongnya qolal musonnifu gitu ya. Musonnif itu artinya pengarang kitab. Musonnif artinya, ya. Makanya semangat banget guru kita ini nulis kitab, karena memang musonnif itu artinya pengarang kitab. Alangkah aneh orang namanya musonnif tapi nggak punya karangan. Gitu. Adapun muallif pengarang kitab juga. Musonnif pengarang kitab, muallif pengarang kitab. Sama-sama pengarang kitab. Inilah bahasa Arab. Jadi kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti, bahasa Arab itu beda dari bahasa yang lain. Jadi penyebutannya itu beda, tapi sebenarnya maknanya sama. Tapi ada bedanya. Tuh. Kayak contoh misalnya orang condet. Kalau ngomong tidur apa orang condet? Regut ya, regut. Ayo, udah malam regut. Aneh regut dulu ya. Tuh, orang condet tuh ngomongnya regut. Kalau kita belajar bahasa Arab, tidur maknanya apa? Naum. As-salatu khairum minan naum. Ternyata regut atau rukut amen naum itu sama maknanya tidur, cuman ada bedanya. Ini bahasa Arab. Apa bedanya? Kalau naum tidur secara umum. Tapi kalau regut atau rukut tidur pules panjang. Sekiranya tidur habis isya bangun sebelum subuh itu namanya regut. Ya. Jadi kalau ada orang jam 2 izin mau regut, nah ya, jangan kasih. Kenapa? Bangun johor nih ntar lagi. Karena regut itu panjang. Ini yang orang-orang awam itu nggak ngerti nih tentang perbedaan antara makna rukut dengan makna naum. Nah sama nih, u'alif maknanya mengarang, usonnif maknanya mengarang. Apa bedanya mu'alif dengan musonnif? Kalau musonnif pengarang kitab matan. Musonnif. Jadi kalau kita kitab matan Jurumiyah, matan Safina, matan Tijan Darori, itu namanya apa? Musonnif. Kalau kitab Fathul Mu'in, kitab syarah, maka nama pengarangnya bukan musonnif, namanya mu'allif. Gitu. Ya, itu bedanya. Ya. Dari asal kata apa mu'allif? Mu'allif itu asal katanya ulfah, artinya menyatukan. Ya. Saya punya amalan dulu dijazakan ya sama teman saya sih. Kata teman saya nih, kalau ente baca ini, ente nikahnya nggak tua-tua, udah masih muda udah kawin. Bener hadirin, saya nikah umur 22 dulu. Bacanya itu, ya muallifal qulub, alif qalbi wa qalbi fulanah binti fulan, waj'al baini wa bainaha mawaddatan wa rahmatan ya arhamar rahimin. Irhamna. Itu bacaannya hadirin. Ini kalau dibaca nih, insya Allah nikahnya nggak tua-tua, masih muda udah nikah. Cuman udah telat Bang Jamal ya, telat. Bang Jamal mau nyatet tuh. Bang Haji kali mau nyatet, nggak apa-apa boleh itu. Ya mu'allifal qulub, wahai yang menyatukan hati, satukanlah hatiku dengan hatinya. Masya Allah. Waj'al baini wa bainaha, jadikanlah antara aku dengan dirinya ada mawaddah, rasa cinta, warahmah, ada rasa kasih sayang. Ya arhamar rahimin, wahai yang berkasih sayang, sayangilah aku. Tuh. Catat Hambali itu ya, tulis. Si muda deh, catat. Ilmu langka ini hadirin ya. Dan benar yang ngijazahin saya nikah umur 21. Saya nikah umur 22 tuh. Enggak tua-tua hadirin. Kan enak ya kalau kita nikah masih muda, anak tuh ya, lagi sedang-sedangnya nih kecil-kecil nih. Entar aja kita umur 40 50, udah pada gede, udah pada kuliah. Ya, cuma kalau punya anak perawan cepet jadi engkong gitu ya tuh. Anak perawan cepet jadi apa tuh? Hadir itu jadi u'allifu, menyatukan ya, antara kitab ini sama kitab ini, kitab itu sama kitab ini, itu namanya ta'lif. Wal ismu, dan kata isim ya. Bismi, ismi. Apa makna ismi? Ismi itu mushtaqun minas sumuwi, terambil dari kata sumu yang bermakna tinggi. Ya.
Wa huwal ulu, dan dia maknanya tinggi. La min wasmi, bukan dari apa kata wasm. Wa huwal alamah, dan itu artinya tanda. Ini saya nggak bahas dah ya, karena pembahasan ini sangat cocoknya di kelas nahu ya. Tapi pengarang kitab ini menyebutkan ini karena saya bilang pembahasan ini bisa dikaji buat orang umum, bisa dikaji buat orang khusus. Tapi kalau bab masalah ini saya lewatin aja. Intinya ulama berbeda pendapat tentang asal kata isim. Ya. Wallahu, dan lafaz Allah adalah alamun, adalah isim alam ala dzatil wajib al wujud, atas zat yang wajib adanya. Ya. Jadi ada wajibul wujudi, ada jaizul wujud. Apa wajibul wujud? Allah. Ya. Apa jaizul wujud? Ya, boleh adanya adalah makhluk. Maka contoh, ketika Imam Syafi'i ditanya tentang adanya Allah, benar nggak sih adanya Allah? Apa dalil adanya Allah? Faqala al-Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Ya. Kata Imam Syafi'i, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta. Adanya kotoran sapi menunjukkan adanya sapi. Kalau ditanya nih, Masjid Nurul Ikhlas udah ada sapi belum? Jawabnya gimana? Lihat aja, ada tainya enggak? Bener gak Bangan? Iya. Kalau masjid ada tai sapinya, berarti sapi udah dah datang. Nggak usah kita tanya sapinya. Ya mungkin lagi mandi dulu kali, mungkin nggak ada. Tapi kalau udah ada kotoran sapi, pasti ada apanya? Sapinya. Jadi kita nggak usah tanya di mana Allah, apa Allah ada. Cukup makhluk menunjukkan adanya Khaliq. Ya. Nih kalau kita buka sistem anatomi tubuh kita, ini badan kita nih, kalau di black tuh, itu luar biasa hadirin, kagak ada makhluk yang bisa bikin sesempurna ciptaan Allah ini. Ya, hidung diciptakan di bawah, di atas mulut, ya. Mulut diciptakan di bawah hidung. Kenapa? Kalau kita pengen minum kopi, kita cium dulu rasanya, bener gak? Takut-takut kopi Mirna kan begitu. Ya. Coba kalau hidung seandainya di belakang begini, kan repot begini kan? Kita minum begini dulu hadir itu, baru begini kan repot. Ya. Tangan ditaruh di sebelah mari, kalau cebok gampang. Coba kalau tangan di atas pala begini, susah nggak nyebok begini? Nah, susah. Udah Allah ciptakan, inna khalaqnakum, ya, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Udah nggak usah protes lagi tuh sama Allah. Udah nggak mungkin ciptaan sesempurna kita kalau nggak ada yang menciptain. Langit, bintang nggak pernah tabrakan tuh ya. Siapa yang bikin? Allah. Nggak mungkin langit yang begitu indah nggak ada yang bikin. Sama kayak kipas angin. Kipas angin muncul di sini apa ujuk-ujuk? Nah kan nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Nah itulah ya. Jadi ya itu namanya wajibul wujud. Ya. Sampai ini kata para mufasir, orang manapun, mau itu Islam, mau itu Nasrani, bahkan ateis, itu kalau udah mentok yang dicari Allah. Udah mentok nih, yang dicari Allah. Orang kalau lagi sakit, ya, sakitnya parah, itu sering nyebut begini nih. Itu kalau dalam bahasa tasawufnya dia lagi manggil nama Allah. Kan kalimat Allah, kalau kita buang alifnya jadi lillah, kalau kita buang lamnya jadi lahu, kalau kita buang lamnya lagi jadi hu, kalau kita buang harokatnya hu jadi apa? Dia lagi nyebut nama Allah itu. Bahkan saya pernah dengar dapat tulisan, ada orang Nasrani, orang Kristen, ketika lagi sakaratul maut, dia nggak percaya Tuhan. Ya, dia murtad dari Tuhan. Dia nggak percaya Tuhan. Ya, ketika lagi sakaratul maut, nih orang ateis tadi, ketika tidak mentok dibilang Tuhan Yesus begitu. Karena sejatinya diri kita secara fitrah butuh kepada Allah. Ya. Makanya tadi dikatakan kalau seandainya ya ada orang itu nggak punya akal sama sekali, dia bisa ketemu sama Allah. Dia nggak punya agama, dia nggak punya agama sama sekali, dia bisa ketemu sama Allah lewat fitrahnya. Wa asluhu, dan asal kata Allah adalah ilahun. Ilahun asal katanya apa? Allah asal katanya ilah. Wa huwa ismu jinsin, dan kata ilah merupakan isim jenis likulli ma'budin, pada setiap yang disembah. Ya. Summa urrifa bi'al, kemudian lafaz ilah ditambahkan al.
wa huzifatil hamzah, dibuang alnya, summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian digunakan itu lafaz ilah atau lafaz Allah pada sesuatu yang disembah dengan sebenarnya. Ya, ini ilmu nahu nih ya, bagaimana nanti proses terbentuknya kata Allah itu asalnya al-ilah. Al-ilah dibuang ya lamnya, ditafkhimkan jadi Allah gitu. Wa huwal ismul a'zam, dan kata Allah merupakan ismul a'zam indal aktsarin menurut kebanyakan ulama. Nah ini kita tandain dulu di sini. Kata ulama, siapa orang yang mengetahui ismul a'zam, maka doa yang dipanjatkan pasti dikabul Allah. Pasti itu. Karena para aulia ketika mereka diangkat jadi wali, mereka dikasih ismul a'zam. Maka jangan heran kalau para aulia angkat tangan, doanya diapain? Dikabul. Ya. Kayak orang misalnya gini, saya deket nih dengan ya presiden kita, terus saya dikasih nomor presiden, ya, gampang nggak ngubunginnya? Gampang, dengan syarat orang deket. Jadi yang punya nomor presiden siapa? Orang deket. Sama yang punya nomor Allah siapa? Oke, coba jangan dipakai buat nanyain hilal ya. Aneh main nelpon Allah nih katanya. Besok lebaran belum, itu yang kemarin tuh itu. Nelpon Allah unik juga tuh ya. Jadi ismul a'zam ini ulama berbeda pendapat hadirin. Ada yang mengatakan ismul a'zam la ya'lamuhu illal auliya. Tidak ada yang tahu kecuali para aulia dan anbiya. Tapi kata pengarang kitab ini, ismul a'zam itu ya lafaz Allah. Lafaz apa? Allah. Jadi kita nggak usah nyari-nyari, nanya-nanya orang apa sih ismul a'zam, aneh pengen dah biar doa dikabul, nggak perlu. Allah itu ismul a'zam. Terus kenapa kok para aulia ketika berdoa dengan nama Allah saja dikabulkan? Jawabannya karena kenal sama Allah. Ya. Kalau orang tersebut tidak kenal sama Allah, tidak dekat sama Allah, mau pakai namanya percuma hadirin. Ya. Contoh nih, kita dekat dengan wali kota misalnya. Ya. Kita pengen nyampe ke wali kota punya teman CS dekat, namanya misalnya Mahmudin misalnya. Kita datang ke wali kota, Pak Wali, saya pengen ngasih proposal, saya ini ponakannya Mahmudin. Ya. Karena kita bener kenal sama si Mahmudin, diterima. Mahmudin yang mana ditanya? Yang tinggal di sini, di RT 12, RT 11. Oh ya sini tuh. Tapi kalau kita pakai nama orang buat nyodorin proposal, tapi kita nggak kenal orangnya, cuman tahu namanya doang, ya. Ketika ditanya Mahmudin mana? Ya Mahmudin pokoknya, nggak diterima itu kita, karena tidak Makanya menggunakan nama Allah biar mujarrab, apapun itu nama Allah, kalau bisa kita kenal tuh, ya. Karena kenal itulah yang menyebabkan apapun segala hajat kita dikabul oleh Allah. Tuh. Nah, walam yusamma bihi ghairuhu, dan tidak pernah ada selain Allah yang dikasih nama dengan nama Allah. Walau ta'anutan, meskipun orang itu sangat fanatik dengan orang itu. Jadi kalau ada orang namanya Allah itu nggak ada, ya cuman Allah doang yang diberikan nama Allah. War-Rahmanu war-Rahimu, adapun kata Rahman dan kata Rahim, sifatani adalah dua sifat, buniyata lil mubalaghah, yang mana dibentuk untuk menjelaskan atau untuk memberikan faidah makna mubalaghah, sangat maknanya. Min rahima, dari kata rahima, ya. Jadi kalau kita artikan rohim maknanya yang berkasih sayang. Rohman, ini hadirin dalam ilmu nahu, ada ilmu sharaf, ada kaidah begini. Setiap yang berujung alif nun, Rahman, Gufron, ya, apalagi itu Syab'an, Atsyan, itu maknanya penuh. Maknanya apa? Penuh. Jadi kalau orang marah biasa namanya ghadib. Ya. Tapi kalau marah banget, Ghadban, pakaiin alif nun. Orang aus, Atish. Tapi sangat aus, Atsyan. Orang lapar, Ja'i. Sangat lapar, Jau'an. Nah, sama. Orang berkasih sayang namanya Rahim. Tapi kalau sangat berkasih sayang namanya Rahman, ya. Makanya kata ulama, ya,
Kalau kita pengen ngajak orang ke jalan Allah, pengen ngajarin Quran, pengen jadi guru, kalau bisa berakhlak dengan akhlak Rahman ini. Almarhum nih, saya dapat kisahnya ya, sebelum wafat ya. Itu keliling kampung RT 12 yang saya lihat. Keliling ngapain? Keliling bawa susu Frisian flag yang sasetan. Dibawa air putih, ada kucing, dituangin tuh susu, dikasih air, diminumin tuh kucing. Itu sebelum meninggal, sore. Itu yang lihat beberapa orang di RT 12 tuh, dikasih kucing, diminumin, ya Allah. Itu namanya apa tuh? Rahman. Ya, bukan hanya manusia yang dikasih makanan, tapi juga binatang, itu namanya Rahman. Ya. Bukan hanya orang-orang yang makhluk hidup yang dikasih makan, hewan-hewan pun dikasih makan. Ya. Dan saya rasa itu adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Karena dalam hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang sama makhluk akan disayangi Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi. Maka sayangilah siapapun yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit akan sayang kepada kita. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, hadirin. Contohnya nggak nanggung-nanggung tentang Rahman ini. Ada seorang pelacur. Dalam riwayat ada yang mengatakan laki, ada yang mengatakan perempuan. Ini pelacur ketika lewat, ketika jalan melihat seekor anjing sedang kehausan. Ya. Lidahnya melet, udah lemes begitu hadirin. Karena perasaan Rahmannya, ini pelacur ambil tuh sepatunya, diambil ke dalam sumur, diminumin tuh anjing. Ini contohnya unik hadirin. Jangankan orang kayak kita yang suka ngaji, yang rajin ke masjid. Orang kalau ngelacur aja, yang dosanya dosa besar, ngasih makan, ngasih minum anjing yang najisnya paling gede, kalau dia karena sayang rahmat kepada makhluk, Allah sayang. Ya. Jadi contohnya nih, nggak pelacur ngasih makan yatim, bukan. Kalau yatim mending, orang baik bisa jadi kan gitu. Pelacur ngasih makan ustadz, iya mending ustadz. Pelacur ngasih makan anjing, bukan kucing hadirin. Kalau kucing masih pantas kucing ya. Ini contohnya parah banget udah. Pelacur dosanya paling gede, ngasih makan anjing yang najisnya paling itu juga bisa masukin orang ke dalam surga. Bagaimana yang kita kasih makan kucing yang nggak najis? Bagaimana kalau yang kita kasih makan anak ya yatim? Bagaimana kalau yang kita kasih makan para janda dan orang miskin? Apalagi jandanya miskinnya soleh, sering ke masjid, lebih ajib lagi. Ya. Makanya hadirin rahimakumullah, nih kalau kita bukan ustadz, kita bukan kiai, nggak punya amalan gacoan biar kita masuk surga, ada satu hadis yang bikin semangat kita. Apa itu kata baginda Rasul? Ya, as-sa'i alal armalah wal masakin. Orang yang berusaha untuk menafkahi janda dan orang miskin. Ini kalimat armalah, janda susah ya, bukan janda kaya, bukan ya. Janda susah. Kalau janda kaya kita kasih, kita kawinin kali begitu. Janda susah hadirin. Janda yang kalau seandainya dia nggak kerja, nggak ada yang ngasih duit tuh. Maka apa ganjarannya buat orang yang peduli sama janda dengan orang miskin? Ya, itu orang kal mujahid fisabilillah. Kayak orang yang berjuang di jalan Allah. Pahalanya tuh. Kita ikut perang nggak pernah, ikut jihad nggak pernah, tapi dapat pahala jihad lantaran kita ngasih nafkah kepada fuqara dan para janda. Wa kas-shaim la yuftir, dan kayak orang puasa yang nggak buka-buka. Wa kal qaim la yaftur, kayak orang yang sholat malam tapi nggak pernah istirahat. Tuh. Nah, jadi ini amalan luar biasa hadirin. Nah, ntar pulang dari sini cari dah tuh janda-janda tuh. Yang mana yang bisa kita kasih nafkah, cuman jangan dikawinin hadirin. Jadi wajib jatuhannya tuh ya. Kalau kita nggak nikahin, jatuhnya jadi sunnah. Ya. Kalau kita kawinin tuh janda, jatuhnya jadi apa tuh? Wajib. Jadi nggak beda fadilahnya, nggak begitu hadirin. Nah ini ya. Cuma kita cari-cari juga ya, kalau misalnya kan janda macam-macam. Ada memang yang terkenal, ini orang udah banyak yang bagi, nggak usah. Cari janda yang belum banyak orang bagi. Begitu. Jadi pun sama, kita perhatikan guru, misalnya guru-guru ngaji, kan guru macam-macam. Ya. Ada guru yang orang jarang tengok, yang orang jarang kasih. Nah yang begini hadirin kalau bisa kita bantu.
Insya Allah kalau kita bantu guru-guru yang susah, ntar anak kita jadi alim ulama. Amin. War-Rahmanu, kata Rahman, ablaq minar rahimi, itu lebih luas maknanya daripada rahim. Kenapa? Berdasarkan kaidah li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna, karena bertambahnya bentuk menunjukkan atas bertambahnya makna. Tuh. Jadi kalau ada huruf Arab misalnya 3 huruf, kasaba, berusaha, ditambahin iktasaba, maknanya beda, lebih dalam maknanya. Contoh ya, sobaro, apa arti sobaro? Sabar. Ditambahin nih istobaro, sangat sabar. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh anakmu, keluargamu untuk sholat. Wastobir, bukan wasbir, wastobir alaiha, sabarlah kalian dalam menyuruh keluarga sholat. Kenapa disuruh sholat sabarnya pakai wastobir bukan pakai wasbir? Karena kalau nyuruh orang sholat capek ya. Beda menyuruh kawin mah sesekali aja cukup. Nah nyuruh sholat tiap kapan? Tiap hari 5 kali. Sabar gak tuh? Sabar. Makanya balang apa? Wastobir, ditambahin to. Tuh. Jadi kalimat bahasa Arab kalau semakin banyak huruf semakin banyak maknanya. Kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ro, Ha, Ya, Mim, berapa? 4. Rahman, Ro, Ha, Mim, Alif, ya. Apa? Ro, Ha, Mim, Alif, Nun, ya. 5. Kalau Rahim berapa? 4. Kalau Rahman berapa? Banyakan mana? Berarti lebih tinggi, lebih dalam maknanya Rahman. Ya. Liqaulihim rahmanud dunya, karena berdasarkan perkataan ya mereka, rahmanud dunya, kalau Rahman itu ngurusin dunia, kalau Rahim akhirat. Nah, ada yang mengatakan demikian. Jadi Allah Maha Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, makanya sayangnya Allah enggak terbatas sama orang mukmin saja. Tapi kalau Rahim itu hanya khusus di akhirat. Sampai sini ya pembahasan kita malam hari ini. Ya mungkin sekedar muqaddimah daripada pembahasan kitab kita, karena likulli kitabin yalahu muqaddimah. Karena setiap kitab punya muqaddimah. Wa muqaddimatul kitab yasirruhu. Dan muqaddimah kitab itu adalah rahasia kitab tersebut. Makanya kalau kita ngaji bab muqaddimah jangan dilewatin. Ya. Karena rahasia pengarang kitab ketika menulis kitab itu ada pada muqaddimahnya. Ya tuh. Ini muqaddimah dari kitab ya Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah berikan kita futuh, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah buat segala hajat kita baik dunia maupun ukhrawi, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah, hidup yang barakah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, wakhtim lana bil khair, waj'alna wa dzurriyyatina min ahsani ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa